Merembe kabar Sidoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di lingkaran sirkuit Mandalika. Pembenahan terus dilakukan, tetapi hari ini kita rehat sejenak membahas pembangunan di sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika berada di Lombok, Pulau Seribu Masjid bagian selatan di Kecamatan Pujut. Lombok sendiri terkenal dengan salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Suku yang mendiami pulau ini merupakan suku Sasak dan memiliki tempat wisata yang terkeren, yaitu Gili Trawangan. Kawasan sirkuit Mandalika memiliki banyak kebudayaan yang perlu kita ketahui. Mari kita simak ulasannya. Sirkuit Mandalika sama dengan aset negara lainnya, berada di gugusan pulau-pulau kecil yang memiliki ragam adat, budaya, dan masuk dalam Sunda kecil. Salah satu adat yang ada di kawasan sirkuit Mandalika yaitu nyongkolan. Beberapa ritual keagamaan maupun ritual adat di sekitaran sirkuit Mandalika seringkali mengundang perhatian para wisatawan, seperti bau nyale, puja wali, perang topat, ataupun presean. Salah satunya yang paling menarik menurut para wisatawan adalah ritual atau tradisi nyongkolan. Nyongkolan adalah sebuah tradisi lokal di Lombok, di mana sepasang pengantin diarak beramai-ramai seperti seorang raja menuju rumah atau kediaman sang pengantin wanita. Arak-arakan ini selalu diiringi dan diramaikan dengan beraneka tetabuhan, alat musik tradisional, dan kesenian khas suku Sasak. Tujuannya agar para warga sekitar mengetahui bahwa pasangan pengantin tersebut sudah menjadi sepasang suami istri yang sah. Jadi, jika kontraro menikah dengan wanita suku Sasak, seharusnya melakukan prosesi nyongkolan. Saat pelaksanaan tradisi nyongkolan ini, arak-arakan pasangan pengantin didampingi oleh dedare-dedare dan teruna-teruna Sasak, juga ditemani oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, atau pemuka adat beserta sanak saudara berjalan mengelilingi desa. Peserta iringan tersebut harusnya mengenakan pakaian khas adat suku Sasak. Untuk peserta wanita menggunakan baju lambung atau kadang-kadang juga menggunakan baju kebaya. Kiring untuk nine atau kain songket, sarung khas Lombok, sanggul atau penghias kepala, anting, dan aksesoris lainnya. Bagi pengiring laki-laki menggunakan baju model jas berwarna hitam atau variasi yang dijuluki tegodek nongke, kiring selewo atau sarung tenun panjang khas Lombok, dan sapu ikat kepala khusus khas Lombok. Dalam tradisi nyongkolan, kedua pengantin diibaratkan seperti seorang raja dengan pasangan permaisurinya yang diiringi oleh para pengawal dan dayang-dayang istana. Beberapa dari mereka biasanya membawa sebuah hantaran seperti hasil kebun, sayur mayur, ataupun jenis buah-buahan yang akan dibagikan para penonton, kerabat, dan tetangga mempelai perempuan lainnya. Dalam ritual khas pernikahan suku Sasak Lombok, nyongkolan merupakan bagian kecil ritual yang harus dilakukan oleh kedua mempelai. Untuk memeriahkan acara nyongkolan biasanya diiringi dengan tabuhan-tabuhan gendang belik khas Lombok atau sejenis musik rebana dengan lagu-lagu daerah Lombok disertai penari dengan pakaian khas tari. Jika sang pengantin merupakan kaum ningrat atau bangsawan, iring-iringan nyongkolan pastinya dilengkapi dengan gendang belik dan pasukan berani mati yang berkostum seperti prajurit zaman dulu kala. Tidak hanya itu, rudat sebagai kesenian dari Timur Tengah dengan menampilkan berbagai gerakan pencak silat juga ikut meramaikan tradisi nyongkolan khas Sasak ini. Mbak. Untuk acara nyongkolan, uniknya ada mitos dan kepercayaan yang masih dipegang oleh warga suku Sasak terkait dengan nyongkolan ini.
Menurut kepercayaan lama yang masih berkembang dan turun-temurun, jika tradisi nyongkolan tidak digelar setelah prosesi akad nikah sang pengantin, maka rumah tangga sang pengantin tersebut biasanya tidak akan bisa bertahan lama, atau keturunan dari pasangan pengantin ini biasanya akan terlahir dalam kondisi cacat fisik. Belum ada yang bisa mengkonfirmasi kebenaran mitos ini, namun yang pasti hingga kini nyongkolan masih terus dilaksanakan dan tak jarang bisa menjadi pemicu utama kemacetan ruas-ruas jalanan di Pulau Lombok. Untuk teman-teman yang akan menonton MotoGP, jangan heran ya ketika berada di Pulau Lombok untuk menonton MotoGP dan bertemu dengan iring-iringan pengantin atau nyongkolan, maka bisa jadi terjadi kemacetan yang parah, dan tentunya harapan kita tidak seperti itu ya. Semoga dengan adanya event-event internasional yang akan diadakan di sirkuit Mandalika bisa menjadi ajang promosi adat budaya Lombok pada khususnya dan adat budaya lainnya di seluruh pulau di Indonesia, yang tentunya bisa meningkatkan para wisatawan berkunjung ke Indonesia dan menjadikan alat kemajuan ekonomi. Semoga adat dan budaya Indonesia bisa kita perkenalkan di seluruh dunia dan menjadikan kita negara yang disegani. Dari sekarang kita ajarkan anak-anak dan cucu-cucu kita untuk mencintai adat budaya yang kita miliki. Oh ya, untuk acara nyongkolan ini berada di sekitaran sirkuit Mandalika, tepatnya di Desa Kawu. Desa ini berada di utara sirkuit Mandalika yang memiliki jarak 10 km. Pembangunan sirkuit Mandalika di daerah Pujut ini memiliki dampak ekonomi yang luar biasa terhadap masyarakat di sekitaran sirkuit. Selain pembangunan infrastruktur seperti jalan, kemudian hotel, tetapi juga meningkatkan sumber daya manusia masyarakat di daerah Pujut ini untuk meningkatkan skill berbahasanya. Jadi jangan heran kalau masyarakat di daerah ini memiliki skill bahasa Inggris yang lumayan ya. Sekian informasi tentang adat budaya di kawasan sirkuit Mandalika. Untuk pembangunan atau pembenahan akan kita ulas di konten berikutnya. Sekian informasi tentang adat budaya di sirkuit Mandalika. Semoga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi masyarakat di sirkuit Mandalika. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.